Tentang pembagian sepeda listrik ini menjadi kontroversi dan beberapa tokoh pun sempat pro dan kontra. Tanggapan Diki gimana tentang sepeda listrik buat RT RW? Ini yang benar-benar kontroversi di publik ini. Adik ini selalu dengan ibu dengan momen-momen ini akhirnya wah ini mah ikut-ikutan dompleng panggung ibu bupati aja. Tanggapan Adik gimana tuh? Ini adalah pengasuh seorang anggota dewan DPR ini. Ya, Diki coba Pak. dulunya waktu kecil emang saya yang antar jemput SD dari SD 4 pulang ke rumah. Siapa tak kenal dengan sosok anak muda yang satu ini? Sudah ganteng, cerdas, dan punya jabatan bergengsi. Beliau adalah Rizky Aulia Rahman Natakusuma, seorang anggota Dewan DPR RI Komisi 1 dari fraksi Demokrat. Salah satu putra dari Bupati Pandeglang yang akhir-akhir ini sering muncul di beberapa tempat di Kabupaten Pandeglang untuk menemui dan menyapa warga atau konstituennya. Hanya saja publik jadi bertanya-tanya karena kehadirannya di tengah-tengah warga selalu dengan ibunda tercintanya Hajah Irna Narulita Bupati Pandeglang yang sedang gencar mengadakan kegiatan kunjungan kerja. Yang paling jadi sorotan warga, rencana pembagian sepeda listrik untuk para RT RW se-Kabupaten Pandeglang. Dan hari ini, Selasa 8 Agustus 2022, di sela-sela kunjungan kerjanya di Kecamatan Sukaresmi, menyempatkan untuk memberikan penjelasan kepada channel Bang Kumis Berbagi. Thank you ya Bang Kumis. Nah, hari ini lumayan padat, alhamdulillah diundang dan tadi pertama meresmikan acara IPSIKAP Ikatan Pencaksilat Indonesia, persiapan untuk Porda, nanti insya Allah kita doakan biar sukses. Habis itu kita ke Kadin untuk peresmian muscak juga di sana. Habis itu ngebut ke Sukaresmi kita bertemu dengan para RT RW, para ujung tombak, para pelayan dari masyarakat yang ada di tingkat rukun tetangga dan rukun warga. Ini adalah kunci kesuksesan dari Bupati, DPRD, para camat, para kepala desa, dan lain sebagainya. Saya apresiasi sebesar-besarnya pemerintah Kabupaten Pandeglang melaksanakan rapat koordinasi dengan RT RW Kabupaten. Ini luar biasa, mungkin pertama yang ada di Indonesia. Jadi ke depan kita terus tingkatkan silaturahmi, masukan-masukan yang datang kepada saya dari para RT, RW, tentu saya tindak lanjuti baik tentang infrastruktur, baik tentang kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi saya memberikan laporan kepada para RT, RW terkait dengan kinerja yang selama ini kita jalankan bersama. Setelah itu kita juga membahas terkait dengan kesejahteraan dan lainnya. Jadi insya Allah ke depan RT RW semakin sejahtera, makin diberikan apresiasi oleh pemerintah kabupaten beserta DPRD, dan kita harapkan pelayanan kepada masyarakatnya semakin optimal. Mungkin satu pertanyaan saja nih tentang tadi bicara RT RW tentang pembagian sepeda listrik ini menjadi kontroversi dan beberapa tokoh pun sempat menolak pro dan kontra. Tanggapan Diki gimana tentang sepeda listrik buat RT RW? Sepeda listrik untuk RT RW ini pertama usulan dari bawah. Pemerintah nggak bisa secara otoriter melaksanakan satu program tanpa ada usulan dari bawah. Bahwa para RT RW mengusulkan untuk diberikan bantuan operasional untuk tugasnya sehari-hari berupa kendaraan. Nah, tentu pertanyaan besarnya, apakah pemerintah kabupaten, apakah para anggota DPRD serta seluruh stakeholders ingin memberikan uluran tangan kepada orang-orang yang mensukseskan setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga DPRD. Mungkin yang menyuarakan adalah DPRD, yang mengeksekusi adalah Bupati, tapi yang bekerja siang malam melayani masyarakat, menjaga kekompakan, mensosialisasikan program, melakukan pendataan, melayani masyarakat di warganya masing-masing adalah para RT dan para RW. Pertanyaan besarnya, apakah kita sudi untuk memberikan uluran tangan kepada orang-orang yang bekerja keras untuk mensukseskan kita semua, mensukseskan program-program kita semua? Prinsip saya yes,
100% wajib untuk diberikan uluran tangan. Tapi adapun kontroversi dan lain sebagainya, hidup di demokrasi pasti tentu ada kontroversi. Satu peser pun pasti akan dipertanyakan. Tapi saya yakin ke depan kita akan bersatu dan insya Allah ikhtiarnya ini positif ya. Boleh satu lagi ya, ini yang benar-benar kontroversi di publik ini. Adik ini selalu dengan ibu, dengan momen-momen ini akhirnya istilah warga kampung, wah ini mah ikut-ikutan dompleng panggung ibu bupati aja. Tanggapan adik gimana tuh? Ya, kalau ada masukan yang positif atau negatif ya kita terima lah. Tapi intinya RT RW memberikan masukan waktu tahun 2020 terakhir, Bang. Jadi masuk kepada kuping saya dari RT RW pembangunan infrastruktur. Saya memberikan laporan kepada Bapak Ibu RT RW sekabupaten bahwa masukan-masukan yang masuk ke dalam kuping saya telah saya tindak lanjuti dan alhamdulillah tahun 2022 ini kita berhasil membawa 30 miliar. Ini kerja keras kita bersama. Masukannya dari RT RW. Saya wajib memberikan laporan kepada RT RW. Terus kemudian terkait dengan kesejahteraan yang perlu juga diperhatikan. Bantuan dari pusat nanti yang saya bisa bantu pasti saya akan bantu, apalagi selaku badan anggaran kita perjuangkan tambahan anggaran dari pusat membantu pemerintah daerah. Jadi laporan seperti ini laporan kerja yang saya berikan kepada RT RW dan masukan dari para wakil dari masyarakat harus didengar masuk ke kuping wakilnya di DPR RI agar biar pejabat-pejabat elit di pusat mendengarkan apa yang menjadi masukan dari RT RW. Jadi banyak yang saya serap, kalaupun ada kritisi datang dari kanan dan kiri, jangan dipolitisir lah kesempatan yang dipunyai oleh masyarakat atau wakil dari masyarakat menyampaikan kepada perwakilannya yang ada di Senayan. Jadi saya akan berusaha terus lihat jalan lurus, bahwa ada komentar kanan kiri kita amini, merupakan vitamin buat saya, tapi untuk menyerap aspirasi, melakukan yang terbaik untuk para masyarakat, perwakilannya adalah RT RW menyampaikan kepada saya, itu akan saya perjuangkan terus tanpa henti. Oke, terima kasih. Mas. Nah, pemirsa, di tengah-tengah ini ternyata ada Satpol PP. Ini teman dekat adik ya. Coba bisa menceritakan Yang asuh. yang ngasuh. Nah, ternyata ini adalah pengasuh seorang anggota Dewan DPR RI ini. Dikri, coba Pak. Dulunya waktu kecil emang saya yang antar jemput SD, dari SD 4 pulang ke rumah. SD mana itu Pak? SD 4 antar jemput Di Pandeglang. iya. Nah, di Pendopo. di Pendopo. Dari Pendopo ke sekolah, pulang ke rumah. Bapak sendiri pada waktu itu posisinya Di Pendopo, saya di Pol PP juga, Pak. Oh, udah. Cuman diperbantukannya untuk antar jemput. berarti Bapak udah termasuk senior Pak Momong ini di Pol Ya, PP ya. siap, betul. Sampai hari ini masih di Pol PP ya. Siap. Oke. Nah, terus gimana perasaannya setelah yang pernah diasuh ya oleh Bapak di waktu kecil diantarkan sekolah, sekarang menjadi anggota dewan bahkan di pusat? Perasaan Bapak gimana? Saya merasa bangga, Pak, punya saudara atau yang pernah dijemput sama saya menjadi sukses di RI. Oke. Mati cuy. Asli udah ada. Minta tolong sih. Iya, Mong. Tapi lo kemarin bandel. Nah, sekarang udah isap.
Ini lo berapa? 2. Ini yang suka nganter Aiki ke sekolah. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.